semua, jumpa lagi bersama saya, Fitriana. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori pembelajaran dalam psikologi. Kali ini saya akan ditemankan oleh dua rekan saya, yaitu Tekla Dewi Ganesha dan Pola Merdeka Kustadi Putri, yang akan membahas beberapa teori-teori dalam psikologi di video ini. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama ada teori stimulus respon. Disebut teori stimulus respon karena teori ini memiliki dasar pandangan bahwa perilaku ini termasuk perilaku berbahasa yang bermula dengan adanya stimulus atau rangsangan yang segera menimbulkan respon atau balasan. Nah, berikut kelompok teori stimulus respon. A. Teori pembiasan klasik dari Pavlov. Nah, dalam teori pembiasan klasik ini merupakan teori pertama dalam kelompok teori stimulus respon yang ditemukan oleh Ivan P. Pavlov pada tahun 1848 sampai 1936. Beliau seorang ahli fisiologi bangsa Rusia. Sewaktu beliau mengkaji proses pencernaan hewan, dia mendapati bahwa seekor anjing mulai memakan makanan, air liurnya terlebih dahulu keluar. Maka, Pavlov ingin melatih anjing itu untuk mengeluarkan air liurnya sekalipun makanan tidak diberikan. Untuk maksud itu, Pavlov merancang sebuah eksperimen, yakni dengan membunyikan lonceng segera sebelum anjing diberi makan. Air liur yang keluar sekalipun hanya karena mendengar bunyi lonceng merupakan respon yang disebut respon yang dibiasakan, sedangkan rangsangan atau stimulus yang menyebabkan bunyi yaitu bunyi lonceng yang disebut stimulus yang dibiasakan. Nah, yang kedua ada teori penghubungan dari Thorndike. Teori penghubungan ini dikenalkan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1874 dan 1919. Beliau seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Teori ini dimulai dengan sebuah eksperimen yang disebut trial and error. Dalam eksperimen ini, Thorndike menempatkan seekor kucing di dalam sebuah sangkar besar. Sangkar itu bisa dibuka dari dalam dengan menekan sebuah engsel. Nah, dalam usahanya untuk keluar, kucing itu mencakar-cakar ke sana kemari. Lalu, secara tidak sengaja, kakinya menginjak engsel, sehingga pintu sangkar pun terbuka dan kucing itu bisa keluar. Eksperimen ini diulang-ulang oleh Thorndike dan kucing melakukan hal yang sama. Kucing membuka pintu tanpa perlu mencakar ke sana kemari. Nah, dari eksperimen dengan kucing ini, Thorndike berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu proses menghubungkan di dalam sistem saraf dan tidak ada hubungannya dengan insting atau pengertian. Selanjutnya, yang ketiga ada teori behaviorisme dari Watson. Teori behaviorisme ini dikenalkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 dan 1958. Beliau seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika juga. Teori ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari teori pembiasan klasik Pavlov dalam bentuk baru dan lebih terperinci serta didukung oleh eksperimen baru dengan sebuah tikus dan anak kecil atau bayi. Nah, yang ketiga ada teori behaviorisme dari Watson. Teori behaviorisme ini diperkenalkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai dengan 1958. Beliau seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika juga. Teori ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari teori pembiasan klasik Pavlov dalam bentuk baru dan lebih terperinci, serta didukung oleh eksperimen baru dengan binatang terutama tikus dan anak kecil, bayi, yang dapat dikaji oleh psikologi. Menurut teori ini adalah benda-benda atau hal-hal yang dapat diamati secara langsung, yaitu rangsangan atau stimulus dan gerak atau respon, sedangkan hal-hal yang terjadi dalam otak tidak ada kaitannya dengan kajian ini. Maka, dalam proses pembelajaran, menurut Watson tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Nah, yang keempat ada teori kesegeraan dari Guthrie.
Nah, yang keempat ada teori kesegeraan dari Guthrie. Teori kesegeraan atau kedekatan ini diperkenalkan oleh E.R. Guthrie. Menurut Guthrie, kesegeraan hubungan di antara satu gabungan stimulus respon akan memperbesar kemungkinan berulangnya pola pasangan stimulus respon ini. Terjadinya respon yang segera dari suatu gabungan stimulus respon merupakan pembelajaran itu sendiri. Jadi, kesegeraan merupakan kunci pembelajaran teori ini dan bukannya penguatan. Guthrie juga menekankan bahwa penguatan tidaklah begitu penting karena penguatan ini hanya berfungsi sebagai satu faktor yang mencegah organisme mencoba respon yang lain. Nah, yang kelima ada teori pembiasaan operan dari Skinner. Teori ini diperkenalkan oleh B.F. Skinner, seorang ahli psikologi Amerika yang dikenal sebagai tokoh utama aliran neo-behaviorisme. Menurut Skinner, yang paling penting yang harus diperhatikan adalah hubungan antara stimulus dan respon yang berlangsung dapat diamati. Jangan memikirkan hubungan mental di antara keduanya, karena hubungan-hubungan mental tidak dapat diamati. Nah, selanjutnya yang keenam ada teori pengurangan dorongan dari Hurd. Dalam teori ini dikenalkan oleh Isaac Hurd pada tahun 1962 yang dibentuk berdasarkan Pevron. Yang dimaksud dengan dorongan atau ketegangan dalam teori ini adalah keadaan tegang atau tension state, sementara yang dialami oleh organ tubuh manusia yang diaktifkan, didorong, atau digiatkan oleh keperluan-keperluan fisik, seperti keadaan lapar atau haus. Nah, selanjutnya beberapa teori lagi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya TK Deun Ganesha. Di sini saya akan melanjutkan teori-teori yang sebelumnya telah disampaikan juga oleh Saudari Fitriana. Baik, langsung saja materi selanjutnya yaitu yang G, teori mediasi dari Osgood. Teori mediasi atau penengah yang termasuk kelompok teori S dan R diperkenalkan oleh Osgood tahun 1953 sampai 1962. Teori mediasi ini telah merintis lahirnya teori-teori kognitif karena mengakui adanya faktor mediasi atau penengah di antara rangsangan atau stimulus dan gerak halus atau respon. Yang H, teori dua faktor dari Mower. Secara lengkap, teori bernama teori dua faktor yang disempurnakan. Teori ini disebut teori dua faktor yang disempurnakan karena menurut Mower ada dua jenis pengukuhan. Kedua jenis pengukuhan itu adalah yang pertama, pengukuhan bertambah, dan yang kedua, pengukuhan berkurang. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin nomor 2 mengenai teori-teori kognitif. Yang A, teori behaviorisme purposif dari Tolman. Teori behaviorisme purposif dari Tolman mengajarkan bahwa apabila suatu rangsangan tertentu menimbulkan respon tertentu, maka akan kita lihat rangsangan itu dalam perspektif yang baru. Yang B, teori medan Gestalt dari Wertheimer. Menurut teori Gestalt ini, setiap keseluruhan Gestalt lahir sebagai suatu bentuk yang menggambarkan suatu latar belakang dan persepsi membuat suatu organisasi yang segera dari keduanya. Dalam menjelaskan persepsi ini, teori Gestalt memperkenalkan 5 buah hukum organisasi atau prinsip-prinsip organisasi. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, hukum Prägnanz. Hukum Prägnanz menyatakan bahwa organisasi psikolog cenderung bergerak ke arah keadaan Prägnanz, yaitu ke arah Gestalt yang sempurna. Yang kedua, hukum kesamaan. Hukum kesamaan atau persamaan dalam persepsi situasi rangsangan penuh menyatakan bahwa benda-benda yang sama, misalnya sama bentuk atau sama warnanya, cenderung membentuk atau berkelompok sebagai suatu keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Paula Merdeka. Baik, saya Paula Merdeka Kusani Putri akan melanjutkan materi dari Saudara Tekla Deun Ganesha, yaitu hukum proximity dan kedekatan. Hukum proximity atau kedekatan menyatakan bahwa persepsi cenderung menggabungkan benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan hal-hal yang berdekatan satu sama lain dalam satu ruang atau waktu. Lalu, implikasi hukum ini dalam pembelajaran bahasa adalah kata-kata atau frasa-frasa dan ungkapan-ungkapan yang bersamaan maknanya, atau mengikuti hukum persamaan hendaklah muncul bersama-sama dalam masa yang teratur menuruti hukum proximity atau kedekatan agar lebih mudah dipelajari dan diingat. Hukum penutupan.
Menurut hukum penutupan ada satu kecenderungan nurani pada persepsi untuk mencapai satu bentuk atau wujud dan bermakna yang pasti dari apa saja yang kita amati. Kemudian ada hukum kelanjutan baik. Hukum kelanjutan baik diperkenalkan dan dikembangkan oleh Wertheimer. Hukum ini mengatakan bahwa persepsi kita cenderung melengkapkan bagian-bagian yang hilang dari peristiwa yang diamati. Teori medan dari Lewin. Teori ini diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Dalam teori ini ada tiga buah konsep penting, yaitu tujuan, pengamatan atau persepsi, dan motivasi untuk mencapai tujuan itu. Kemudian ada teori perkembangan kognitif dari Piaget. Untuk memperkenalkan teori perkembangan kognitif, Piaget menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Menurutnya, kecerdasan adalah salah satu bentuk keseimbangan ke arah mana semua fungsi kognitif bergerak. Penyeimbangan ini tidak berlaku secara tepat dan otomatis seperti yang dirumuskan oleh teori Gestalt, melainkan merupakan satu imbuhan untuk satu gangguan luar. Teori genetik kognitif. Dari teori linguistik yang diperkenalkan pada tahun 1957, 1965, 1968, dan juga artikel ulasan mengenai buku Skinner dalam Language 1959 telah mengubah perkembangan psikolinguistik. Maka satu teori pemerolehan dan pembelajaran bahasa telah disimpulkan dari teori generatif transformasinya yang kini dikenal dengan nama teori genetik kognitif. Menurut Chomsky, tidaklah ada gunanya sama sekali menjelaskan proses pemerolehan bahasa tanpa mengetahui dengan baik apa sebenarnya bahasa. Untuk memahami bahasa, kita tidak boleh mengesampingkan segala pengetahuan mengenai struktur dalam organisme atau manusia, yakni bagaimana cara-cara orang memproses masuknya informasi dan bagaimana cara-cara perilaku bahasa itu diatur. Proses perkembangannya diatur menurut proses pematangan genetik dan pengalaman yang telah lalu. Baik, sekian materi dari teori pembelajaran dalam psikologi. Saya Paula Merdeka Kusadi Putri, Fitriana, dan Tekla Dewin Ganesha mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.